Indonesia adalah negara produsen panel display terbesar di dunia. Dua raksasa teknologi kita, Nusantara Elektronik NE dan Garuda Display GD, menguasai 67% pasar display global. Namun, ada sebuah keanehan besar. Setiap kali satu unit TV canggih kita terjual, pundi-pundi uang justru mengalir deras ke rekening sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Setiap tahun, lebih dari 1,8 triliun rupiah ludes menguap ke Amerika. Kita yang membuat. Tetapi Amerika yang benar-benar meraup untung. Raksasa display dunia ternyata hanyalah sebuah koloni material. Tetapi, pada bulan Februari 2026, di sebuah laboratorium di Bandung, terjadi sebuah peristiwa yang akan membalikan peta permainan ini selamanya. Di dalam sebuah reaktor besar berkapasitas 20 liter, terisi larutan dingin yang tampak seperti dari film fiksi ilmiah. Seorang peneliti dengan hati-hati menyuntikkan larutan prekursor. Seketika, cairan yang tadinya bening mulai memancarkan cahaya cemerlang yang memesona. Lazimnya, jika material ini dibuat dalam jumlah besar sekaligus, cahayanya akan meredup dan kualitasnya anjlok. Itulah yang selama ini menjadi akal sehat di dunia sains. Namun, kristal nano di dalam reaktor ini menunjukkan efisiensi pendaran 100%, tanpa kehilangan 1% pun. Pemandangan ini dimuat di jurnal ilmiah paling bergengsi di dunia, Nature. Hebatnya lagi, ini adalah publikasi ketiga kalinya di tahun yang sama di jurnal Elite, setelah Nature dan Science sebulan sebelumnya, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara yang tadinya membayar royalti kini bersiap menjadi negara yang menagih royalti. Apa yang sebenarnya terjadi pada industri display Indonesia? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas 3 hal. Pertama, kita akan bongkar struktur mengejutkan mengapa raksasa display dunia harus menyetor triliunan rupiah setiap tahun ke Amerika. Kedua, bagaimana material baru impian bernama perovskit berhasil membalikkan struktur ini dalam satu gebrakan? Akan saya jelaskan dengan cara yang mudah dan sederhana. Ketiga, kita akan melihat bagaimana teknologi ini akan mengubah TV dan smartphone kita, bahkan hingga pakaian yang kita kenakan. Setelah menyimak hingga akhir, Anda akan melihat nilai masa depan industri display Indonesia dengan cara yang benar-benar baru. Mari kita mulai. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Coba perhatikan TV di rumah Anda sekarang. Entah itu buatan NE atau GD. Di bagian belakang TV premium keluaran terbaru pasti ada tulisan OLED. OLED adalah singkatan dari Organic Light Emitting Diode. Sederhananya, ini adalah teknologi di mana layar dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Karena tidak perlu lampu latar, backlight, TV bisa dibuat setipis kertas, dan warna hitamnya menjadi hitam pekat yang sempurna, menghasilkan kualitas gambar yang luar biasa. Di pasar OLED ini, Indonesia adalah pemain yang tak tertandingi. Pada tahun 2024, pangsa pasar perusahaan Indonesia di pasar OLED global mencapai 67,2%. Untuk OLED smartphone, NE Display mendominasi, sementara untuk OLED TV, GD Display adalah rajanya dunia. Namun, disinilah ironinya. Setiap kali memproduksi OLED yang laris manis ini, perusahaan Indonesia harus membayar sejumlah besar uang kepada sebuah perusahaan Amerika. Nama perusahaan itu adalah ALC American Lumina Corporation. Jumlah karyawannya bahkan tidak sampai 1/100 dari karyawan NE Display. Namun, perusahaan kecil inilah yang memegang lebih dari 6 malu-malu paten inti untuk material kunci OLED. Untuk menghasilkan warna di layar OLED, dibutuhkan 3 cahaya dasar, merah, hijau, dan biru. Material inti yang menghasilkan warna merah dan hijau disebut dopan pendar fosfor. Di seluruh dunia, satu-satunya perusahaan yang bisa memproduksinya adalah ALC. Jadi, untuk membuat OLED, semua produsen wajib melewati ALC. Ibaratnya, ALC adalah gerbang tol di jalan raya super penting, yang memungut biaya dari setiap mobil yang lewat. Karena inilah, NE Display setiap tahun membayar sekitar 1,2 triliun rupiah, dan GD Display sekitar 600 miliar rupiah sebagai royalti kepada ALC.
Tahun lalu, laba operasional ALC mencapai hampir 4 triliun rupiah, dengan margin keuntungan fantastis 30,40%. Mereka meraup untung sebesar itu hanya dari lisensi paten, tanpa memproduksi barangnya secara langsung. Apakah ini terdengar adil bagi Anda? Singkatnya, Indonesia adalah pabrik OLED terbaik di dunia. Tetapi kunci untuk menjalankan pabrik itu dipegang oleh Amerika. Sebanyak apapun TV yang kita jual, sebagian keuntungannya secara otomatis mengalir ke Amerika atas nama royalti. Inilah kelemahan tersembunyi industri display kita selama ini. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Dari luar, gelombang raksasa bernama Tiongkok sedang menerjang. Mari kita putar waktu sejenak ke 5 tahun lalu. Pada tahun 2021, Tiongkok untuk pertama kalinya menyalip Indonesia dan menjadi nomor 1 di pasar display secara keseluruhan. Mereka berhasil mendepak kita dengan strategi produksi massal gila-gilaan di pasar LCD. Saat itu, banyak pihak di industri berkata, "Tidak apa-apa. Biarkan saja mereka mengambil pasar LCD, pasar OLED tidak akan bisa mereka sentuh. Kesenjangan teknologinya masih 10 tahun. Kenyataannya berkata lain. Pada tahun 2024, pangsa pasar OLED Tiongkok meroket 7,6 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pangsa pasar Indonesia justru turun 6,4 poin persentase. Perusahaan-perusahaan seperti BOE dari Tiongkok sedang mengejar dengan kecepatan yang menakutkan. Lebih dari itu, Tiongkok melancarkan serangan harga yang sangat agresif. Dengan dukungan subsidi besar-besaran dari pemerintah mereka menjual produk di bawah harga produksi untuk menggerus pasar. Apakah Anda bisa merasakan betapa berbahayanya situasi ini? Di atas, kita terjepit oleh kewajiban membayar royalti triliunan rupiah ke ALC Amerika. Di bawah, kita ditekan oleh serbuan produk murah dari Tiongkok. Industri display Indonesia sedang ditekan dari atas dan bawah secara bersamaan. Hanya ada satu jalan keluar. Teknologi yang benar-benar baru. Teknologi yang tidak bisa ditiru Tiongkok dan tidak mengharuskan kita membayar royalti ke Amerika. Kita membutuhkan material generasi berikutnya yang melampaui OLED itu sendiri. Dan jawaban itu adalah perovskit. Nama perovskit mungkin terdengar rumit. Tapi jangan khawatir. Saya akan jelaskan dengan sangat sederhana. Perovskit adalah nama untuk material dengan struktur kristal tertentu. Diambil dari nama seorang ahli mineralogi Rusia, Perovsky. Tapi yang penting bukanlah namanya, melainkan kemampuannya. Material ini memiliki kemampuan memancarkan cahaya yang jauh lebih unggul dari OLED. Seberapa unggul? Ada standar internasional yang mengukur seberapa akurat sebuah display dapat mereplikasi warna di alam, namanya REC 2020. TV OLED atau QLED termahal di pasaran saat ini hanya mampu mencapai 70,85% dari standar tersebut. Namun, perovskit mampu mencapai lebih dari 97%. Artinya begini, jika TV konvensional melukis dunia dengan set pensil warna berisi 12 warna, maka perovskit melukisnya dengan set pensil warna berisi 1000 warna. Setiap gradasi halus dari hijau muda, hijau zamrud, hingga hijau toska bisa ditampilkan dengan sempurna. Ini dimungkinkan karena lebar spektrum emisi cahaya perovskit sangat sempit dan tajam, sekitar 20 nanometer, jauh lebih baik dari OLED 50 nanometer, atau QLED 30 nanometer. Artinya, kemurnian warnanya jauh lebih tinggi. Selain itu, perovskit sangat fleksibel. Bisa ditekuk dan diregangkan seperti kain. Karena itu, aplikasinya tidak terbatas pada TV atau smartphone, tetapi bisa merambah ke kacamata AR, headset VR, display medis, bahkan sumber cahaya presisi untuk pertanian pintar, smart farming. Tapi, ada pertanyaan besar. Jika material ini begitu hebat, mengapa belum digunakan sampai sekarang? Jawabannya satu, material ini punya kelemahan fatal. Perovskit sangat rentan terhadap air dan panas. Jika terkena sinar matahari atau kelembapan, ia akan meleleh dan hancur seperti es krim. Ia memancarkan cahaya terindah di dunia,
tetapi begitu rapuh sehingga mustahil digunakan pada produk komersial. Ada satu tembok penghalang lagi, masalah produksi massal. Di laboratorium, dalam skala kecil, kualitasnya sempurna. Tapi begitu diproduksi dalam skala industri, kualitasnya anjlok drastis. Efisiensi cahayanya turun, dan ukuran kristalnya menjadi tidak seragam. Singkatnya, perovskit adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa, tetapi fisiknya sangat lemah seorang jenius bertubuh rapuh. Selama hampir 30 tahun, para ilmuwan di seluruh dunia mencoba memecahkan masalah ini, tetapi tidak ada satupun tim yang berhasil menangkap dua kelinci sekaligus, produksi massal dan stabilitas. Disinilah cerita sesungguhnya dimulai. Kisah tentang tim peneliti dari Indonesia yang mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Profesor Budi Santoso dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di Institut Teknologi Bandung, ITB. Beliau adalah sosok yang pada tahun 2014 jauh sebelum perovskit menjadi sorotan utama di dunia akademik telah melihat potensinya dan lebih dulu mengamankan paten-paten sumbernya. Selama 9 tahun, tim ini dengan tekun melanjutkan penelitian dasarnya, dan pada tahun 2026, mereka akhirnya berhasil memecahkan dua teka-teki yang gagal dipecahkan oleh dunia. Mari kita lihat teka-teki pertama, bagaimana mereka menembus tembok produksi massal. Sebelumnya, untuk membuat kristal nanoperovskit, metode yang digunakan adalah injeksi panas, hot injection, di mana material disuntikan ke dalam larutan bersuhu lebih dari 150 keraju krasun. Metode ini penuh masalah. Pertama, suhu tinggi menciptakan risiko kebakaran. Kedua, dibutuhkan peralatan vakum super mahal untuk mencegah kontak dengan oksigen dan uap air. Masalah terbesarnya adalah kualitas yang anjlok saat skala produksi ditingkatkan. Membuatnya dalam skala mililiter di lab tidak masalah. Tetapi begitu ditingkatkan ke skala liter untuk industri, kristal-kristalnya menggumpal dan efisiensinya terjun bebas. Tim Profesor Budi Santoso mendekati masalah ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Alih-alih larutan panas, mereka mengembangkan metode injeksi suhu rendah yang menggunakan larutan dingin bersuhu mendekati 0 negara gel. Kunci dari metode ini adalah fenomena yang disebut pseudo-emulsifikasi. Bayangkan mayones. Mayones adalah campuran minyak dan cuka, dua bahan yang normalnya tidak menyatu yang berhasil tersebar merata dalam bentuk gelembung-gelembung super kecil. Prinsip pseudo-emulsifikasi mirip dengan itu. Di dalam dua larutan yang mudah bercampur, partikel-partikel padat dibuat melayang secara seragam seperti tetesan minyak di dalam mayones. Ketika perovskit disintesis dalam kondisi ini, kristalnya tumbuh secara perlahan dan seragam. Sesuatu yang dibuat terburu-buru pasti hasilnya tidak rata, bukan? Dengan membuatnya secara perlahan dan teliti, setiap kristal tumbuh dengan ukuran dan kualitas yang sama persis. Hasilnya sangat mengejutkan. Bukan lagi dalam skala mililiter di laboratorium, tetapi dalam reaktor besar skala industri 20 liter, mereka berhasil mencapai efisiensi pendaran 100%. Produktivitasnya meningkat 6 kali lipat dibandingkan proses lama, dan karena tidak memerlukan pemanas suhu tinggi atau peralatan vakum, biaya produksinya turun drastis. Ibaratnya, jika Anda melempar bahan masakan ke dalam minyak panas, pasti ada yang gosong atau lengket. Tetapi jika Anda meraciknya perlahan di air dingin, Anda akan mendapatkan rasa yang bersih dan seragam. Prinsipnya sama seperti kopi cold brew yang rasanya lebih jernih dan tidak getir dibandingkan kopi yang diseduh dengan air panas. Yang lebih menakjubkan lagi, teknologi ini memungkinkan sintesis dilakukan di udara terbuka biasa, tanpa peralatan khusus. Sebelumnya, dibutuhkan clean room dan peralatan vakum senilai ratusan miliar rupiah untuk menghalangi oksigen dan uap air. Sekarang, itu semua tidak diperlukan lagi. Biaya pembangunan pabrik yang tadinya triliunan rupiah bisa dipangkas menjadi hanya ratusan miliar. Inilah terobosan pertama. Tim Profesor Budi Santoso mempublikasikan hasil penelitian ini di Nature pada 19 Februari 2026, dan dunia akademis pun gempar. Namun, masih ada satu masalah tersisa. Sebanyak apapun bisa diproduksi, jika materialnya cepat rusak,
Tidak ada gunanya. Masalah stabilitas dan masa pakai. Sebelum membahas terobosan kedua, mari kita mundur sebulan. Pada 15 Januari 2026, tim yang sama telah mempublikasikan penelitian lain di jurnal Science. Inti dari penelitian ini adalah teknologi yang disebut cangkang hierarkis hierarchical shell. Namanya rumit. Mari kita sederhanakan. Kristal nanoperovskit memang luar biasa dalam memancarkan cahaya, tetapi sangat lemah terhadap air dan panas. Tim peneliti membungkus kristal rapuh ini dengan 3 lapis pelindung. Lapisan pertama adalah timbal sulfat, lapisan kedua adalah silikon dioksida, dan lapisan ketiga adalah polimer. Ini seperti menyimpan permata berharga di dalam kotak kaca anti peluru 3 lapis. Berkat pelindung 3 lapis ini, kristal nano di dalamnya tetap aman dan bisa terus bersinar meskipun terkena air atau panas. Angka-angkanya bahkan lebih menakjubkan. Efisiensi kuantum eksternalnya mencapai 29,6%, rekor tertinggi di dunia. Stabilitasnya teruji bertahan lebih dari 3,000 jam di lingkungan panas dan lembab. Berdasarkan uji percepatan masa pakai, material ini diprediksi bisa bertahan selama 300.000 jam, atau lebih dari 34 tahun. Apakah Anda mengerti arti angka-angka ini? Mengingat perovskit sebelumnya hanya bertahan beberapa ratus jam, ini berarti masa pakainya meningkat ribuan kali lipat. Masalah tubuh rapuh yang tidak terpecahkan selama 30 tahun berhasil diatasi dalam sekejap dengan baju zirah 3 lapis. Penelitian ini terpilih menjadi sampul utama jurnal Science. Fakta bahwa Science menampilkannya di sampul depan berarti ini bukan sekadar perbaikan, melainkan sebuah pencapaian yang mengubah paradigma keilmuan. Mari kita kembali ke masa kini. Jadi, pada awal tahun 2026, tim Profesor Budi Santoso berhasil memecahkan 2 kemustahilan sekaligus. Pertama, mereka menembus tembok produksi massal dengan metode injeksi suhu rendah. Kedua, mereka menembus tembok masa pakai dengan teknologi cangkang hierarkis. Namun, alasan sebenarnya mengapa teknologi ini begitu menakutkan ada pada satu fakta lain. Fakta bahwa tim Profesor Budi Santoso sudah mengamankan paten sumber untuk Perovskite Light Emitting Diode, PLED, sejak tahun 2014. Saat ini, mereka memegang lebih dari 100 paten terkait material inti dan prosesnya. Mengapa ini sangat penting? Ingat kembali perusahaan Amerika, ALC. Apa rahasia ALC bisa meraup triliunan rupiah setiap tahun dari pasar OLED? Jawabannya adalah paten sumber. Meskipun tidak memproduksi sendiri, dengan memegang paten, mereka bisa menagih biaya lisensi dari semua perusahaan di dunia. Kini, struktur itu akan berbalik 180 derajat. Ketika perovskit dikomersialkan, Indonesia tidak perlu lagi membayar royalti ke negara lain. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang harus membayar royalti kepada kita untuk menggunakan paten dari Indonesia. Pipa yang tadinya menyedot uang ke luar negeri kini berbalik arah menjadi pipa yang menyedot uang ke dalam negeri. Tim profesor ini, melalui perusahaan rintisan bentukan kampus bernama Sinar Nusantara Display, SND, sudah mulai mempercepat proses komersialisasi. Perusahaan ini telah berhasil membuat film pengubah warna, color conversion film berbasis kristal nanoperovskit dan memasangnya pada display tablet sungguhan. Mereka telah menciptakan prototipe mulai dari tablet 10,1 inci hingga TV 75 inci, dan di ajang CES 2026. Mereka menjadi yang pertama di bidang perovskit yang memenangkan penghargaan inovasi. Tim peneliti menyatakan bahwa produk ini ditargetkan untuk diaplikasikan pada produk komersial dalam waktu 1 tahun. Namun, revolusi sesungguhnya yang akan dibawa oleh teknologi ini ada pada metode produksinya. Bagaimana cara membuat OLED konvensional? Diperlukan ruang vakum bersuhu sangat tinggi. Pabrik raksasa dengan peralatan deposisi seharga triliunan rupiah harus dibangun, dan lingkungan clean room yang bebas debu harus dijaga. Investasi awalnya mencapai puluhan triliun rupiah. Perovskit sama sekali berbeda. Material ini bisa diproses melalui proses larutan solution process. Sederhananya,
Ia bisa dicetak seperti mencetak di atas kertas. Layar bisa diproduksi massal dengan metode roll-to-roll, seperti mencetak koran. Tidak perlu suhu tinggi, tidak perlu vakum. Biaya pembangunan pabrik bisa dipangkas menjadi sepersekian puluh dari biaya sebelumnya. Apa artinya ini? Selama ini, hanya perusahaan super besar seperti NI atau GD yang bisa membuat display karena butuh investasi raksasa. Tetapi dengan metode cetak, era di mana perusahaan skala menengah atau bahkan startup bisa memproduksi display akan segera tiba. Jika diringkas dalam satu kalimat, perovskit adalah teknologi yang mengubah segalanya: kualitas gambar, harga, dan cara pembuatannya. Tadi kita membahas bagaimana Tiongkok mengancam pasar OLED dengan strategi harga murah. Perovskit bisa diproduksi dengan biaya lebih murah dari produk Tiongkok, sambil menawarkan kualitas gambar yang tidak akan pernah bisa mereka tandingi. Ini adalah penyempurnaan dari strategi Supergap menang telak baik dari sisi teknologi maupun harga. Fenomena ini mengingatkan kita pada sesuatu. Mari kita putar waktu jauh ke belakang, ke era 1990 Kripkean. Saat itu, Jepang adalah penguasa mutlak pasar semikonduktor dunia, dengan pangsa pasar DRAM lebih dari 80%. Tidak ada yang bisa menandingi dominasi Jepang. Namun, Samsung dari Korea Selatan membuka sebuah arena permainan yang sama sekali baru, flash memory. Alih-alih bertarung di pasar DRAM yang dikuasai Jepang, mereka menciptakan medan perang baru. Apa hasilnya? Industri semikonduktor Jepang merosot, dan Korea Selatan bangkit menjadi raja pasar memori dunia. Mereka tidak bertarung di papan catur yang ada, melainkan mengganti papan caturnya. Inilah yang sedang coba dilakukan perovskit saat ini. Alih-alih terlibat dalam perang harga yang melelahkan di pasar OLED yang sedang dikejar Tiongkok, kita mengubah aturan mainnya. Lalu, kapan dan bagaimana material impian ini akan masuk ke dalam kehidupan kita? Menurut para ahli, akan ada 3 tahap. Tahap pertama 2026-2027. Dimulai dari sekarang. Produk pertama yang akan muncul adalah TV QLED yang film quantum dot-nya diganti dengan film perovskit. Karena hanya mengganti komponen inti sambil mempertahankan struktur dasar TV, ini adalah jalur komersialisasi tercepat dan teraman. Tim Profesor Budi Santoso bersama SND sudah memvalidasi tahap ini. Tahap kedua 2028-2029. Bukan lagi sekadar film. TV pelat sejati yang cahayanya dihasilkan langsung oleh perovskit akan muncul. Sejak saat inilah, perovskit akan mulai menggantikan sebagian besar pasar OLED. Teknologi ini juga akan diadopsi secara luas di kacamata AR dan headset VR beresolusi super tinggi. Dengan kemampuan menciptakan piksel super padat lebih dari 3500 ppi, perovskit akan menjadi infrastruktur kunci di era metaverse. Tahap ketiga 2030 dan seterusnya. Disinilah masa depan yang lebih jauh terbentang. Display transparan akan menjadi hal biasa. Jendela ruang tamu Anda bisa berfungsi sebagai TV. Saat dimatikan, ia menjadi kaca bening biasa. Saat dinyalakan, ia menjadi layar beresolusi ultra tinggi. Kita juga bisa menempelkan display di pakaian. Karena perovskit sangat fleksibel dan elastis, display sandang wearable display menjadi mungkin. Bahkan, bisa muncul display yang merangkap sebagai panel surya di dinding gedung. Siang hari ia menghasilkan listrik dari matahari, malam hari ia berubah menjadi layar raksasa. Dunia di mana kita bisa membeli TV dengan warna yang tak bisa dibedakan dari dunia nyata dengan harga kurang dari setengah harga saat ini. Dunia di mana layar yang ringan dan fleksibel ada di mana-mana di sekitar kita. Inilah masa depan yang dijanjikan oleh perovskit. Namun, kita perlu melihat ini dengan kepala dingin. Seperti semua teknologi, perovskit juga memiliki tantangan yang harus diatasi. Pertama, masalah toksisitas timbal. Perovskit paling efisien saat ini masih mengandung sedikit timbal. Meskipun teknologi cangkang hierarkis diklaim dapat mencegah kebocoran, regulasi lingkungan yang semakin ketat di Eropa bisa menjadi sandungan dalam komersialisasi. Diperlukan proses untuk meyakinkan badan regulator. Kedua, serangan balasan dari Tiongkok.
Tiongkok sudah berinvestasi besar-besaran pada perovskit di sektor panel surya. Ada kemungkinan mereka akan mencoba membawa keahlian produksi massal dari sana ke industri display dan berusaha keras untuk mengakali atau membatalkan paten milik Indonesia. Ketiga, gerbang terakhir komersialisasi. Sukses di laboratorium adalah satu hal, memproduksi puluhan juta unit TV secara massal adalah hal lain. Masih ada jurang pemisah di antara keduanya. Selalu ada risiko munculnya masalah tak terduga dalam proses peningkatan hasil produksi yield. Meski demikian, pencapaian ini tetap sangat krusial karena dua tembok terbesar yang selama ini menghalangi komersialisasi perovskit. Ketidakmungkinan produksi massal dan masa pakai yang pendek telah runtuh secara bersamaan. Terlebih lagi, tim yang melakukannya memegang paten sumbernya. Teknologinya ada, patennya ada. Bahkan prototipe 75 inci pun sudah dibuat. Yang tersisa hanyalah membangun sistem produksi massal melalui kerjasama dengan industri. Mari kita rangkum. Indonesia adalah raksasa display dunia. Tetapi selama ini terjajah karena paten material inti dipegang oleh ALC Amerika. Membuat kita harus membayar royalti lebih dari 1,8 triliun rupiah setiap tahun. Pada saat yang sama, serbuan produk murah dari Tiongkok membuat industri display Indonesia terancam dari atas dan bawah. Dalam situasi krisis ini, tim Profesor Budi Santoso dari ITB menjadi yang pertama di dunia yang memecahkan dua kelemahan fatal perovskit. Metode injeksi suhu rendah menaklukkan tembok produksi massal, dan teknologi cangkang hierarkis menaklukkan tembok masa pakai. Teknologi ini tidak hanya menawarkan kualitas gambar yang melampaui OLED dengan warna mendekati 100% warna alam, tetapi juga bisa diproduksi dengan metode cetak yang menekan biaya secara drastis. Yang terpenting, berkat paten sumber yang telah diamankan sejak 2014, posisi Indonesia bisa berbalik dari negara pembayar royalti menjadi negara penerima royalti. Ini bukan sekadar pengembangan teknologi biasa. Ini adalah pengubah permainan yang akan merombak total struktur keuntungan industri display Indonesia. Lalu, sebagai masyarakat, apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, pantau jadwal komersialisasi dari Sinar Nusantara Display (SND). Momen ketika perusahaan rintisan kampus ini berhasil menerapkan film perovskit pada produk komersial akan menjadi titik awal perubahan peta industri. Kedua, perhatikan bagaimana raksasa seperti Nusantara Elektronik dan Garuda Display mengadopsi teknologi perovskit. Saat perusahaan besar ini membawa teknologi ini ke lini produksi massal mereka, saat itulah pasar akan benar-benar berubah. Ketiga, amati respons Tiongkok. Jika ada gerakan dari mereka untuk mengalihkan teknologi perovskit dari panel surya ke display, maka kecepatan investasi lanjutan dari pihak kita untuk mempertahankan keunggulan teknologi akan menjadi kunci. Melihat kembali perjalanan 9 tahun ini, sungguh sebuah peristiwa luar biasa telah terjadi. Pada tahun 2014, seorang ilmuwan melihat potensi pada sebuah material yang belum dilirik siapapun dan mengamankan patennya. Selama 9 tahun, dengan dukungan dana riset dasar dari pemerintah, ia dan timnya tekun meneliti. Hasilnya meledak pada tahun 2026, dengan prestasi fenomenal, 2 publikasi di Nature dan 1 di Science dalam 1 tahun. Penghargaan inovasi CES menjadi bonusnya. Negara adidaya teknologi sejati bukanlah negara yang hanya merakit produk, melainkan negara yang memegang paten sumber materialnya. Akhirnya, Indonesia mulai menapaki jalan ke sana. Menurut Anda, jika era display perovskit tiba, apa yang paling Anda nantikan? Apakah TV beresolusi ultra tinggi yang tak bisa dibedakan dari kenyataan? Display transparan di mana jendela bisa menjadi layar? Atau layar fleksibel yang bisa ditempel di pakaian? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Dukungan subscribe dan like dari Anda adalah energi terbesar bagi kami untuk terus mengupas masa depan ekonomi dan teknologi Indonesia lebih dalam.